saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Widodo, pengajar S1 program studi filsafat keilahian pada Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Bidang keahlian saya adalah teologi patristik atau teologi Kristiani pada abad-abad awal kekristenan. Saya mengajar antara lain mata kuliah Yesus Kristus, Tritunggal dan Keselamatan atau biasa juga disebut Kristologi, Trinitas dan Soteriologi. Juga mengajar pengantar filsafat, mengajar filsafat dan teologi medieval, dan juga kapita selekta filsafat dan teologi. Dalam video kali ini saya ingin menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah Yesus Kristus, Trinitas dan Keselamatan. Mata kuliah ini diberikan pada semester yang ke-7 dengan bobot 5 SKS atau 5 jam pelajaran setiap minggu. Mata kuliah ini secara khusus membahas doktrin-doktrin Kristiani tentang Yesus Kristus, Tritunggal, keselamatan sebagai satu kesatuan dengan 3 pendekatan yang pokok, yaitu Alkitabiah, patristik, dan kontekstual. Dalam pendekatan Alkitabiah akan dipilih teks-teks kitab suci baik perjanjian lama maupun perjanjian baru yang secara khusus berbicara mengenai tema-tema Yesus Kristus, keselamatan dan Tritunggal. Kemudian dalam pendekatan patristik akan dipilih secara khusus diskusi-diskusi kristologis pada 4 konsili ekumenis yang pertama, yaitu konsili Nisea, konsili Konstantinopel, konsili Efesus, dan konsili Kalsedon, ditambah dengan beberapa tulisan yang mengungkapkan pemikiran-pemikiran kristologis dari beberapa bapak gereja. Dan untuk pendekatan kontekstual akan dipilih beberapa teolog modern, baik yang berasal dari Eropa, dari Amerika, termasuk juga Amerika Latin, dari Afrika, dan tentu saja dari Asia. Nah, mata kuliah ini dirancang untuk membantu mahasiswa memahami, menghayati, sekaligus mampu menjelaskan pokok-pokok ajaran Kristiani tentang Yesus Kristus, Trinitas, dan keselamatan. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi dan mengambil pokok-pokok ajaran iman tentang Yesus Kristus, Trinitas, dan keselamatan, baik dari teks-teks kitab suci, dari tulisan para bapak gereja dan hasil-hasil konsili-konsili awal, maupun juga dari para teolog modern. Nah, selain itu, mereka juga diharapkan mampu berteologi secara kritis dan sistematis, menghargai perbedaan-perbedaan pandangan dari para teolog mulai dari abad pertama sampai dengan abad ke-21 ini. Juga diharapkan mampu untuk berdialog dengan umat yang berkeyakinan lain. Lalu secara khusus mereka juga diharapkan mampu membuat suatu materi pengajaran iman Kristiani dan juga menyajikannya kepada jemaat. Mata kuliah Yesus Kristus, Trinitas, dan Keselamatan dirancang dalam 32 kali pertemuan, termasuk 2 ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Lalu beberapa topik yang akan dibahas di dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah kesatuan perspektif Kristologi, Trinitas, dan Keselamatan. Lalu yang kedua, pokok-pokok ajaran iman Kristiani tentang Yesus Kristus, Trinitas, dan Keselamatan berdasarkan kitab suci. Lalu yang kedua, tema yang sama, yaitu iman akan Yesus Kristus, Trinitas, dan Keselamatan berdasarkan pemikiran para bapak gereja dan juga konsili-konsili awal, 4 konsili yang tadi saya sebutkan. Lalu yang terakhir, pokok-pokok ajaran iman tentang Yesus Kristus, Trinitas, dan Keselamatan dalam pemikiran para teolog modern, baik dari Eropa, Amerika, Amerika Latin, Asia, dan juga Afrika. Lalu buku yang kita gunakan antara lain, tidak semua saya tampilkan, yang jelas kitab suci sebagai buku untuk Kristologi Alkitabiah.
Kemudian untuk sistematis ada buku Teologi Sistematika tulisan Dr. Nico Syukur-Dister. Dan khusus untuk Kristologi Patristik, Kristologi Bapak-Bapak Gereja menggunakan buku atau bahan ajar yang saya siapkan, belum dicetak tetapi sudah bisa digunakan sebagai bahan ajar, yaitu Kristologi Patristik. Kemudian untuk strategi perkuliahan yang akan kita tempuh adalah menerapkan metode tutorial, penjelasan dari dosen, dari saya, lalu selalu diikuti dengan diskusi dan tanya jawab. Selain itu, para mahasiswa juga diberi kesempatan untuk studi secara mandiri, baik pribadi maupun kelompok, dengan tema-tema dan bahan-bahan yang nanti akan saya tunjukkan. Dan biasanya nanti akan kita buat dilanjutkan dengan presentasi kelompok, lalu juga diskusi dan tanya jawab. Tahun lalu saya mulai mengampu mata kuliah ini pada tahun 2021. Semua perkuliahan dilakukan secara daring karena masih terkait dengan pandemi COVID. Nah, tahun ini pelajaran akan dilaksanakan dan sudah mulai dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung di kelas. Namun baik yang daring maupun yang tatap muka di kelas, tetap saya mengefektifkan penggunaan Learning Management System atau LMS yang disediakan oleh Universitas Sanata Dharma. Untuk penilaian nantinya yang akan saya masukkan sebagai item penilaian antara lain kehadiran dan juga partisipasi, saya ambil sedikit saja, hanya 2%. Kemudian ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%, tugas pribadi 14%, tugas kelompok 24%. Persentasenya memang bukan angka-angka yang bulat, tetapi saya hitung sesuai dengan apa yang sudah saya rumuskan di dalam RPS. Mari kita simak rekaman perkuliahan yang di dalam RPS merupakan pertemuan yang ke-7 dengan tema Kristologi Nisea atau ajaran iman Kristiani tentang Yesus Kristus, tentu juga dalam kaitannya dengan Allah Tritunggal dan juga dengan keselamatan manusia sebagaimana dirumuskan oleh para bapa konsili Nisea. Selamat mengikuti. Terima kasih. Mari kita awali perkuliahan kita dengan berdoa. Silakan, siapa yang ingin berdoa? Baik, silakan. Mari kita berdoa kepada Bapak bersyukur kepada atas kesempatan belajar yang terima. Kami yang meneruskan kuliah kami semoga memberkati kuliah kami pada hari ini. Yesus Tuhan dan mengatakan kami amin dan terus amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih, selamat siang. Selamat siang. Selamat kabarnya baik. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita. Hari ini adalah pertemuan yang ke-7. Kita percaya akan Allah, tetapi ada pribadi lain yang juga diimani sebagai Allah. Seolah-olah ada dua Allah, tetapi tidak demikian iman. Kemudian yang kedua, dalam diri Yesus sendiri kita imani ada kodrat kealahan dan kodrat kemanusiaan. Tetapi kodrat kealahan dan kodrat kemanusiaan itu hanya ada di dalam satu pribadi. Ini yang nanti akan juga kita jelaskan, kita jawab di dalam perkuliahan Kristologi Nisea. Konsili Nisea tahun 325. Masih ingat siapa yang mengumpulkan Konsili Nisea? Kaisar Konstantinus. Kaisar Konstantinus yang mengumpulkan Konsili Nisea. Karena apa konteksnya? Yaitu pada masa itu muncul ajaran yang boleh dikatakan adalah ajaran sesat dari seorang imam yang bernama Arius, yang punya banyak pengikut dan ajarannya ini menimbulkan kontroversi sehingga juga memicu perpecahan baik di dalam gereja maupun juga perpecahan di dalam kekaisaran, sehingga Konstantinus sebagai kaisar yang baru saja mempersatukan kekaisaran Romawi itu berinisiatif untuk memanggil konsili di Nisea. Pertama-tama kita akan melihat apa toh sebenarnya yang menjadi ajaran
Kemudian yang terakhir dari suratnya kepada Eusebius yang menyatakan putra berasal dari ketiadaan. Kalau dia mengatakan putra itu berasal dari ketiadaan, maka ini berarti dia sama dengan kita manusia dan juga ciptaan yang lain, yaitu yang diciptakan dari ketiadaan. Pandangan gereja yang mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan dari ketiadaan disebut apa? Kita lihat yang berikutnya, yaitu surat Marius kepada Uskupnya Alexander. Jadi Marius ini adalah seorang imam, dan Alexander ini adalah uskupnya sendiri yang pandangan kristologisnya itu berbeda. Lalu Marius itu kemudian menulis surat yang intinya menyampaikan pandangan kristologisnya. Ada yang bersedia membaca? Silakan. Kalimat ini, ya, dia berkata. Surat dari surat Uskup Alexander. Kami mengakui hanya satu Allah, satu-satunya yang tidak dilahirkan, satu-satunya yang abadi, satu-satunya yang tanpa permulaan, satu-satunya yang benar, satu-satunya yang mempunyai keabadian, satu-satunya yang bijaksana, satu-satunya yang baik, satu-satunya yang berkuasa, hakim untuk segala sesuatu, penguasa dan pengatur segala sesuatu, adil dan baik, Allah dari bumi Taurat, dari para nabi dan dari perjanjian baru. Allah yang satu-satunya ini memperanakan kita sebagai anak tunggal sebelum segala abad. Melalui Dia, Allah juga telah menciptakan waktu dan segala sesuatu. Setelah Ia sendiri melahirkannya, bukan dalam penampakannya saja, tetapi dalam kenyataannya. Dia merupakan ciptaan Bapa yang sempurna, tidak seperti salah satu dari ciptaan-ciptaan. Ya, baik. Nah, dari pembahasan singkat apa yang ditulis oleh Marius kepada Alexander ini, kita bisa melihat beberapa poin ajaran kristologis Marius, dan dia amat sangat jelas dia ingin membela monoteisme Allah. Kalimat mana di sini yang menyatakan bahwa Marius itu ingin membela monoteisme Allah? Ya, kami mengakui hanya satu Allah. Dan ini ajaran ini benar ya kan? Sebagaimana iman kita juga mengakui hanya satu Allah, ya kan? Hanya satu Allah. Maka sampai di sini benar. Kami mengakui hanya satu Allah, dan untuk menjelaskan, menegaskan tentang monoteisme, lalu dia menyebut satu-satunya yang tidak dilahirkan, satu-satunya yang abadi dan seterusnya. Lalu ada kalimat di sini yang saya beri cetakan tebal, saya quote. Dia adalah Allah yang adil dan baik, Allah dari hukum Taurat, dari para nabi dan dari perjanjian baru. Ini sesuai dengan iman kita, dan ini kelihatan bahwa harus mau menentang pandangan siapa? Dualisme, pandangan gnostik. Gnostik yang membedakan adanya Allah perjanjian lama dan Allah perjanjian baru. Ada dua Allah superior yaitu Allah perjanjian baru, dan Allah inferior Allah perjanjian lama. Dia benar juga dia melawan aliran gnostisisme. Kemudian juga Allah yang satu-satunya ini telah memperanakan putra sebagai anak yang tunggal sebelum segala abad. Benar ya, sebagai anak yang tunggal. Kita juga mengimani demikian. Ya, ini kalimat yang saya lihat kembali lagi. Setelah dia sendiri melahirkannya bukan dalam penampakannya saja, tetapi dalam kenyataannya. Ini tanpa harus melawan ajaran siapa? Ajaran Yukenisme yang mengajarkan bahwa Yesus itu manusia hanya tampaknya saja, hanya penampakannya saja. Nah, ini yang saya lihat. Ini adalah yang merupakan kelima dari Marius, karena dia mengatakan ia merupakan ciptaan Bapa, ciptaan yang sempurna, tidak seperti salah satu ciptaan-ciptaan yang lain. Ini Marius mengatakan bahwa meskipun Yesus itu adalah ciptaan yang sempurna, tidak seperti ciptaan-ciptaan yang lain, tapi bagaimanapun juga dia adalah ciptaan. Dia bisa belajar. Dia dilahirkan tetapi tidak seperti salah satu dari yang dilahirkan. Dengan dilahirkan Allah itu putra akan diciptakan oleh Bapa sebelum segala abad. Ia tidak ada sebelum dilahirkan, namun sebelum adanya waktu, hanya Ia sendirilah yang telah menerima eksistensi dari Bapa.
Putra adalah abadi, tidak kekal bersama Bapa. Ia bukan lagi dari dilahirkan seperti Bapa. Ia juga tidak memiliki eksistensi bersama dengan Bapa. Asal usul dari Putra adalah Bapa. Dengan demikian tidak ada dua prinsip atau pengajar. Iya, jadi sekali lagi tadi mengawali ya, kalau kita melihat tadi dia mengawali dengan urusan hanya satu alam, karena memang untuk membela monoteisme absolut. Lalu kita juga kemudian melihat di sini dia juga mengakhiri dengan demikian tidak ada dua prinsip pencipta, yaitu hanya satu alam pencipta. Namun di sini justru di sini letaknya kesalahan pandangan kristologi Arius. Putra telah diciptakan oleh Bapa sebelum segala abad. Nah ini perbedaannya. Ciptaan-ciptaan yang lain, manusia, dunia dengan segala isinya itu diciptakan pada saat abad itu dimulai. Entah itu dalam kisah perjanjian lama, yaitu abad sebelum Masehi, maupun juga sesudahnya sampai sekarang adalah abad sesudah Masehi. Nah, putra dan hanya dia sendiri itu kendati diciptakan sebelum sudah abad, tetapi ia tidak abadi seperti Bapa. Kenapa? Ia tidak ada sebelum dilahirkan, sementara Bapa itu abadi, tidak punya awal, tidak punya akhir. Sementara putra itu punya awal, yaitu diciptakan sebelum segala abad. Jadi kalau misalnya di sini itu abad yang mengawali penciptaan dunia, nah putra itu diciptakan di sini sebelum alam penciptaan dunia dengan segala isinya. Itu menurut pandangan Arius. Maka lalu kesalahannya kita bisa melihat ada beberapa kesalahan dari Arius yang ini saya tuliskan di sini dengan warna merah ini. Ya, dia hanya ciptaan, dia tidak abadi seperti apa. Itu paling tidak dua hal itu yang dia. Nah, situasi itu kemudian menimbulkan masalah karena memicu kontroversi, sekaligus juga menimbulkan perpecahan sehingga Kaisar Konstantinus itu memanggil konsili Nicea yang berdasarkan catatan-catatan, meskipun itu tidak bisa dipastikan jumlahnya para uskup yang hadir 318, tetapi dicatat sejumlah itu. Ya paling tidak ini uskup-uskup yang hadir ini mewakili dari gereja-gereja baik gereja barat yang berbahasa Latin maupun gereja timur yang berbahasa Yunani. Nah ini kristologi yang diajarkan di dalam konsili Nicea, kristologi yang diajarkan dalam konsili Nicea. Kami percaya akan satu alam ini. Dalam hal ini kan pandangannya itu sama aja. Tapi yang menjadi poin pengeluaran itu ada pada kristologinya. Satu alam monoteisme, oke, ya, dia menguasa mencipta segala sesuatu yang boleh katakan dan tidak. Nah ini poin pandangan kristologis dari konsili Nicea. Dan kami percaya akan satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, dilahirkan dari Bapa, yakni dari hakikat Bapa, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar, dilahirkan bukan diciptakan, sehakikat dengan Bapa, melalui Dia segala sesuatu dijadikan. Nah ini jelas sekali di sini ya pandangannya, tampak sekali di sini kita bisa melihat bagaimana konsili Nicea membedakan antara dilahirkan dan diciptakan, karena memang berbeda. Jadi Yesus Kristus Allah Putra itu dilahirkan bukan diciptakan, maka Dia itu adalah Tuhan bukan ciptaan seperti yang diajarkan oleh Arius, dan Dia diciptakan sehakikat dari Bapa. Ini bukan diciptakan, dia dilahirkan dan dengan demikian dia sehakikat dengan Bapa. Kata-kata sehakikat dengan Bapa itu melawan dengan Arius yang mana? Arius tadi mengatakan bahwa dia diciptakan dari ketiadaan, ya, dari ketiadaan. Padahal Yesus Kristus itu bukan dari ketiadaan, tapi dia dari hakikat Bapa. Nah kemudian ini inkarnasi ini diberi tekanan untuk keselamatan manusia, untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita ia turun
menjadi manusia mengenakan daging. Jadi ajaran mengenai inkarnasi Allah Putra Sang Satya yang menjadi manusia ini langsung diletakkan pada aspek soteriologis, yaitu demi keselamatan manusia. Kalau yang terakhir juga disinggung secara singkat pandangan tentang Roh Kudus. Nah, ajaran konsili Nicea tidak hanya berhenti di sini, masih menyampaikan kutukan terhadap pandangan Aristoteles, Arianisme, pandangan Arius, rumusan anatema yang melawan pandangan Arianisme. Gereja Katolik dan Apostolik mengutuk mereka yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah waktu ketika Dia tidak ada, berarti Dia tidak abadi, tidak kekal seperti halnya Bapa. Ya, Ia tidak ada sebelum dilahirkan. Itu dikutuk ajaran-ajaran ini. Ia dibuat dari sesuatu yang tidak ada, ex nihilo juga dikutuk. Ia adalah demonstrasi atau esensi yang lain. Karena apa? Menurut pandangan Nicea dan pandangan iman kita, Yesus Kristus itu satu hakikat dengan Allah Bapa, ya, atau yang menegaskan bahwa Allah itu diciptakan berubah dan bertransformasi. Jadi melalui rumusan anatema ini, Konsili Nicea hendak menegaskan bahwa Yesus Kristus itu abadi, kekal seperti halnya Bapa. Tidak pernah ada waktu di mana Dia tidak ada. Lalu Dia tidak dibuat atau diciptakan dari ketiadaan, tetapi Dia sehakikat dengan Bapa. Dia berasal dari hakikat Bapa. Maka Dia esensinya, usianya, hakikatnya itu sama dengan. Dan ketika berinkarnasi, Dia tidak berubah dari Allah menjadi manusia. Lalu Dia nantinya menjadi, ini yang memang agak sulit dijelaskannya, karena dengan kata menjadi itu soal berubah. Tapi intinya Yesus Kristus sudah menjadi manusia, hakikat Allahannya itu tidak berubah, tidak berkurang. Maka dengan menjadi manusia, Dia itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Baik, ini intisari dari ajaran Kristologi Nicea yang ditempatkan dalam konteks untuk pemaparan ajaran Kristologi dari Arius. Apakah ada pertanyaan dari sini? Atau pertanyaan nanti mau disampaikan melalui LMS? Ya, oke. Pertanyaan nanti silakan disampaikan melalui LMS, lalu akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan yang ke-8. Nah, untuk mengakhiri perkuliahan ini, saya sampaikan beberapa pertanyaan asesmen ya, untuk ngecek apakah kalian sudah sungguh-sungguh mengerti dan menguasai pandangan kristologis dari Konsili Nicea. Yang pertama, jelaskan konteks yang melatar belakangi Konsili Nicea. Konteksnya apa tadi? Yaitu ajaran kristologi Arius. Kemudian pertanyaan yang kedua, pokok-pokok ajaran kristologis Arius. Tadi sudah saya sampaikan ya, yang paling pokok, Ia ada seperti apa, Ia hanya ciptaan, Dia diciptakan dari ketiadaan dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga, jelaskan pokok-pokok ajaran kristologi Nicea. Ini diambil dari sadar Konsili Nicea yang persis melawan ajaran Arius, bahwa Kristus itu tidak diciptakan tetapi dilahirkan. Dia dari hakikat Bapa, tidak dari ketiadaan, dan Dia ada abadi bersama dengan Bapa. Dan ketika menjadi manusia, Dia tidak berubah. Artinya Dia tetap Allah. Sehingga Yesus Kristus itu nanti dirumuskan di dalam Konsili Kalsider yang adalah sumber Allah dan sumber manusia. Nah, kemudian yang terakhir, saya minta kalian lalu bisa mengambil perbedaan antara pandangan Arius dan pandangan Konsili Nicea. Misalnya, Arius itu mengatakan bahwa Yesus Kristus itu diciptakan, Dia ciptakan, sementara Konsili Nicea mengatakan Dia tidak diciptakan. Lalu pandangan dari Arius yang tidak ada sebelum
sehingga dialognya kita bisa sedikit review yang lalu saya memberikan hal yang baru seperti ini sebagai alat bantu bagi kalian mengecek sejauh mana pemahaman kalian. Baik, demikian. Terima kasih untuk perjumpaan pada hari ini dan mari kita akhiri perkuliahan kita dengan doa selanjutnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah gambaran singkat contoh perkuliahan Yesus Kristus Tritunggal dan Keselamatan. Semoga bermanfaat dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati.